Malam Oke. ya, Bu Catherine. Halo, Pinsa, malam Bu. Ada Bu Lena juga di situ ya. Halo, Pinsa. Saya akan buka karena ini hanya diskusi kita aja tentang situasi dan kondisi kita yang ada. Nah, saya hanya memancing dengan sebuah firman yang tadi saya kirimkan. Nah, coba kalau kita melihat situasi dan kondisi kita sekarang, itu kira-kira apa ayat-ayat firman Tuhan yang dicocokkan dengan kondisi kita yang pernah kita tahu, ya. Selain daripada Keluaran 12 masalah orang Israel keluar dari Mesir, selain itu, yang lainnya ada nggak? Karena kan banyak dikirim tuh kita dari orang-orang. Kira-kira yang cocok dengan corona. Karena apa yang kita alami sekarang pasti sudah tercatat di Alkitab. Ya, hanya kita kadang yang kita dapat coba kita sharing. Kira-kira ada yang pernah dapat sesuatu, nah kita cari cocoknya di mana atau cocok loginya di mana. Tapi yang lebih dekat. Contoh yang paling dekat itu kan biasa yang Keluaran 12 yang orang Israel kasih diambang pintu itu kan, disuruh masuk ke dalam rumah, tidak boleh keluar. Kemudian wabah itu akan menghancurkan mereka, tetapi karena darah itu mereka dibebaskan, lalu diambil. Intinya bahwa kalau kita dalam Tuhan, kita pasti akan selalu dibebaskan. Tapi ada juga ekses negatif. Artinya apa? Ada orang yang ngajari gini, virus corona itu katanya punya mata. Tapi kalau dia lihat orang Kristen, silau dia. Boleh, Pak. Nah, kalau dia lihat bukan orang Kristen, dia kejar orang itu gitu loh. Kan ini namanya Dia singgah. sesat dan. Oke, yang lain selain itu, yang kita pernah dapat. Kan banyak Pak, pendeta meninggal, penatua meninggal Pak. Pendeta penatua meninggal kan banyak Pak. Ya, ada. Firman Tuhannya dari mana kira-kira yang kita biasa di-sharingkan? Ada Pak. Apa? Iya Pak. Pak Grace? Iya, Pak Mul, silakan. Tapi saya tidak tahu tempatnya di mana. Ada bahwa kuasa Allah itu harus dinyatakan. Jadi itu bukan suatu hukuman atau apa, tapi semua malapetaka itu kuasa Allah itu harus dinyatakan. Seperti contohnya waktu ada yang ada satu suku yang kena malapetaka atau kena cacat apa itu kan ada yang bilang ini orang tuanya yang berdosa atau apa. Nah itu kan jawabnya kan ini kuasa Allah itu harus dinyatakan. Seorang anak supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan loh. Iya. Tuhan menyatakan Supaya kita tangan telik gitu loh, mata kita telik dan supaya tahu bahwa begitu dahsyat dan kuasa Allah itu harus dinyatakan, supaya kita benar-benar menyadari ada kuasa Allah yang tidak bisa dihalangi atau diapakan gitu loh. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan kan. Karena kan begitu. Ya ini pendapat saya. Iya, oke. Kuasa Allah dinyatakan. Jadi dengan adanya corona ini berarti untuk menyatakan bahwa kuasa Allah itu dinyatakan gitu ya. Iya. Oke. Coba kita renungkan ya. Ya memang kalau kuasa Allah dinyatakan di tengah corona ini seperti apa coba? Dinyatakan itu tidak ada orang yang bisa memberhentikan. Iya. Tidak ada orang pun yang memulai dan yang memberhentikan nggak bisa. Jadi begitu saja menurut kehendak Tuhan ya datang. Jadi ada sesuatu yang terjadi di dunia ini atau di ini bukan cobaan atau ujian. Tuhan tidak memberikan cobaan yang berat-berat untuk pada manusia. Oke. Jadi sebetulnya kita sendiri aja yang kurang peka, Pak.
Semuanya itu terjadi, itu sudah tertulis dalam Alkitab semuanya itu, Pak. Oke, kalau gitu yang seperti cocoknya, yang seperti kita alami saat ini di Alkitab pas seperti di mana? Ada, Pak, di Kapitulo juga kita, Pak, contohnya itu. Oke, berarti semua nubuatan yang terjadi, teman-teman yang lain kalau mau ngomong dibuka aja, di unmute aja ya. Karena saya kadang-kadang unmute semua dulu gitu loh, supaya nggak bertabrakan. Jadi tinggal unmute lagi kalau pengen ngomong gitu loh. Ya, oke, itu Pak Pri ya. Berarti semua sudah ada di dalam Alkitab. Nanti kita akan cari yang pasnya itu di mana. Ya, oke. Ada lagi yang mau sharing tentang bagaimana situasi dan kondisi ini, Alkitab berbicara seperti apa tentang pandemi corona ini? Pak, apakah masuk dalam Yesaya 26 ayat 20? Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Oke. Oke, berarti di sini saya bacakan ya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ya, dalam konteks Yesaya 26 nyanyian pujian karena kelepasan dan penghakiman Allah yang diberikan. Saya setuju, bisa saja juga ini karena spesifik dikatakan tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, ya, masuk dalam kamar. Berarti saat-saat ini sebenarnya Tuhan ingin kita lebih masuk dalam kamar, banyak berdoa, tutup pintu rumah semua. Kita lama di rumah untuk untuk di lockdown seperti ini, ya. Jadi oke, ini bagus sekali bahwa kita disuruh untuk masuk ke dalam kamar. Ya, ayat ini cukup bagus ya, dan bisa mengingatkan kita bahwa kita coba. Cuma pertanyaannya Pak, apakah bagaimana kita mau tahu ini apakah amarah atau justru karunia? Nah, itu kita lihat dari konteksnya. Kalau konteksnya itu kan sebenarnya pasal 26 itu, kalau Yesaya ini kan bicara ketika pembuangan di Babel. Ya. Coba kita lihat konteksnya, nyanyian pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Jadi kalau penghakiman diberikan Allah itu pun sebenarnya ada pujian di dalamnya yang harus kita nyatakan karena ada sesuatu maksud Tuhan. Kita coba lihat ini kan ayat 20. Bisa lihat semua ya? Bisa lihat ya? Mari. Nah, ini Alfamatis berapa itu? bukan, ini Yesaya pasal 26, Bu. Ini katakanlah, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, ya. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Dan kadang karena sesuatu yang tanpa kita tahu bahwa sebenarnya ada amarah Tuhan di situ, ya. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan ini diprotek, makanya Tuhan sampaikan firman Tuhan ini. Dia diprotek dengan apa caranya? Masuk ke kamarmu, tutuplah pintu, bersembunyilah selama sesaat. Nah, karena apa? Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Kadang tanpa sadar kita itu mendatangkan amarah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau menghancurkan banyak orang-orang yang tidak berkenan kepadanya dengan cara dia memprotek kita. Ini sama kan Mazmur 91 juga. Itu istilahnya Mazmur tolak bala, Mazmur untuk melindungi dari segala malapetaka. Nah, kalau
kita mau melihat ini ya baca dari ayat 26 di pasal ayat 1. Karena ini adalah apa? Penghakiman Tuhan. Ketika Israel berdosa dan dia dibuang ke Babel, nah ini dia penghakimannya. Ya. Ini Yesaya berapa? Yesaya 26, Bu. Oh, Yesaya 26 ayat Yang ke-20 dan 21. Nah, terus di ayat 4 coba lihat. Ayat 4 itu dikatakan percayalah kepada Tuhan. Nah, coba lihat ayat 4. Nah, dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Jadi di balik semua apa yang kita hadapi itu sebenarnya Tuhan sedang untuk percaya kepada kita. Kita coba lihat di 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh pasal ayat 11 sampai dengan 14. 2 Tawarikh berapa? 7 ayat 11 sampai dengan 14. 11. Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan. Nah, ini dalam konteksnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya setelah pentabisan Bait Allah. Ya. Jadi setelah pentabisan Bait Allah, lalu Tuhan menampakkan diri kepada si Salomo untuk memberi peringatan kepada Salomo, hati-hati. Tuhan sudah memberikan dia kepercayaan yang banyak, sekarang hati-hati. Nah, orang biasanya baca ayat 14 saja. Ya. Tapi kita harus baca konteksnya mulai dari ayat 11. Supaya kita tahu apa maksud firman Tuhan ini. Ya, coba kita lihat dari ayatnya yang ke-11. Ya, dikatakan demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Ingat, ada 2 yang dia selesaikan. Dia harus bikin rumah Tuhan dan membuat istana raja. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dari dalam hatinya. Jadi apa yang dia inginkan, dia harapkan. Satu, rumah Tuhan itu adalah passion daripada bapaknya Daud. Ya kan? Kan Daud pengen bikin rumah Tuhan tetapi tidak boleh. Karena tangannya Daud terlalu banyak berbuat darah. Berlumuran darah sehingga tidak boleh. Sekarang dia mau buat rumah istananya juga bangun megah, dia nggak enak karena rumah Tuhan belum jadi. Sehingga akhirnya itu semua jatuh ke Salomo. Ya. Sehingga Salomo yang berhasil membuat, dan Salomo ini kan di awal-awal kan dia benar-benar dengan Tuhan. Ya, dapat hikmat dan luar biasanya dengan Tuhan. Ya, di awal-awalnya. Makanya kemudian Tuhan memperingatkan hati-hati dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, apa yang diinginkan hatinya semua Tuhan kasih. Tapi Tuhan hanya ingin apa dari Salomo. Nah, kemudian dikatakan ayat 12 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. House of sacrifice. Ya, rumah persembahan. Artinya apa? Artinya Tuhan telah dengar doa daripada Salomo dan akhirnya doa Salomo itu apa? Dia ingin supaya Tuhan berdiam di dalam rumah Tuhan, Bait Allah. Padahal dia kan juga dalam Mazmur, dalam Amsal dia katakan mana bisa Tuhan itu masuk dalam rumah. Tapi dia tetap minta kepada Tuhan supaya hadir di dalam Bait Allah-Nya. Makanya kalau kita baca ketika pentabisan, ya pentabisan Bait Allah itu luar biasa. Ada Shekinah Gloria, Tuhan datang dengan kemuliaannya di dalam rumah Tuhan itu. Karena apa? Tuhan sudah bilang, kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi rumah yang Tuhan inginkan sebenarnya itu adalah house of sacrifice, rumah persembahan.
catat itu baik-baik bahwa harus rumah persembahan. Di situ Tuhan hadir. Ya. Nah, setelah firman Tuhan ini kemudian ayat 13 dikatakan, nah sekarang Tuhan bilang, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Zaman dulu itu yang paling penting bagi orang-orang itu adalah hujan, karena mereka apa-apa semua dari hujan. Ya. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasilku, yang repot adalah kalau sudah bercocok tanam sangat-sangat keras mereka kerja, lalu diambil oleh belalang. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Penyakit sampar ini adalah penyakit yang pada waktu itu menjadi pandemi. Kalau penyakit sampar diberikan, itu dia menjangkiti begitu banyak orang, lalu orang tidak ada obatnya pada saat itu dan bisa mati. Sama konteksnya persis seperti corona ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, ada virus seperti ini, kita tidak bisa apa-apa. Dan dikatakan aku melepaskan semua dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau hal ini terjadi, itu sebenarnya maksud dan rencana Tuhan. Pertama supaya kita diam dulu seperti di Yesaya, diam di rumah, duduk di rumah, dekat dengan Tuhan. Karena apa itu? Makanya dia melepaskan akan penyakit ini. Nanti ada juga kenapa dia melepaskan? Karena manusia sudah semakin jahat di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak tahu orang Italia itu bikin apa sampai seperti itu, ya hukumannya. Tapi kan tidak sembarangan. Sampai sekarang berbalik, orang-orang Italia itu banyak yang menyembah Tuhan, orang-orang di mana-mana menyembah Tuhan. Karena apa? Ya, Tuhan sedang mendidik umatnya dengan melepaskan sakit sampar di antara umat. Ya. Nah, inilah yang bisa kita katakan bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Baik Tuhan menutup langit, baik Tuhan menyuruh belalang memakan habis, maupun Tuhan melepaskan penyakit sampar. Tidak ada yang di luar kontrol dia. Semua pasti dalam kontrol. Ya. Sehingga kenapa kita selalu bersuka cita, karena apa? Tuhan masih mengontrol semuanya. Nah, sekarang baru kita masuk ayat 14. Ya. Oke, ayat 14. Dan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat. Nah, kalau disebut dengan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berarti apa? Banyak orang sombong. Kadang-kadang orang tanpa sengaja, dia sudah dengan kebisaannya, tanpa dia sadari, dia jadi sombong. Kadang-kadang manusia kita ini sudah terlalu semua bisa dilakukan dengan gampang dan enak, semua tanpa, bila perlu tanpa Tuhan pun kita bisa lakukan. Nah, kesombongan seperti itu yang Tuhan harus tundukkan. Sehingga Tuhan minta merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan diri. Ya, kalau orang zaman dulu merendahkan diri dengan dia sujud sampai ke tanah, sampai kepalanya cium tanah, debu. Itu artinya apa? Dia katakan bahwa saya seperti debu, tidak ada apa-apanya. Itu merendahkan diri zaman dulu. Ya. Nah, merendahkan diri zaman kita sekarang, ya kita datang ke Tuhan minta ampun dan kita mau merendahkan diri. Tidak mau lagi menyombongkan kebisaanku. Tetapi apa? Oh, saya mau mengandalkan Tuhan. Nah, itu merendahkan diri. Kedua, berdoa dan mencari wajahku. Komanya itu ada di tengah-tengah. Berdoa dan mencari wajahku. Itu jadi satu. Artinya lockdown di rumah itu sebenarnya untuk berdoa dan mencari wajahku. Ingat, bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga mencari wajahku. Sampai wajah Tuhan kita temukan. Saya jadi ingat ketika pelajaran kita tentang manusia rohani. Saya kan bikin level-level. Level 1 membaca Alkitab, level 2 berdoa, berpuasa. Kemudian level 6 itu ada kesederhanaan hidup. Level yang terakhir saya taruh di situ adalah apa? Kesendirian dengan Tuhan. Dan itu yang paling sulit di antara kita lakukan.
Karena apa? Teman kita gadget ini sudah terlalu menjadi teman setia. Kita tidak bisa lepas semuanya lalu duduk tenang 1 jam diam di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itu sudah sulit kita lakukan di zaman ini. Nah, sehingga Tuhan harus bilang, aku melepaskan sampar supaya engkau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri. Kata memulihkan itu dari kata menyembuhkan negeri, heal, menyembuhkan. Jadi kalau kita sakit, dia sembuhkan. Kalau pemangsa belalang pemangsa, dia pulihkan kita dengan menghancurkan belalang pemangsa. Kemudian ketika kita jahat di hadapan Tuhan, dia ampuni. Sehingga konteks ini harus bilang bahwa umatku yang merendahkan diri berdoa. Tetapi ada satu yang jangan lupa, bahwa Tuhan bilang dari rumahku, ya kan? Tadi dia bilang dari rumahku, sekarang umatku itu sendiri. Nah, koneksinya seperti apa? Ayat 15. Oke, saya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, setelah tadi dia katakan, aku akan melepaskan penyakit sampar kalau umatku apa. Nah, kalau mau kau merendahkan diri, oke. Lalu dikatakan ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kira-kira tempat apa itu? Tempat berdoa. Tempat manusianya. Tempat mana? Yang tadi tempat yang dibangun itu dari tempat mana? Nah, Dari Salomo. Bait suci. bait suci. Dari Bait doa dari suci. tempat itu. Ya. Bait suci. Kan bait Allah kan? Iya, Nah, bait ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, itu bait suci, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi pertanyaannya begini, ketika tiba-tiba rumah bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, lalu di mana Tuhan? Ketika tahun 70 setelah Yesus disalibkan, tiba-tiba Yerusalem dihancurkan oleh Roma, oleh Jenderal Titus, dan di Yerusalem diratakan dengan tanah, juga bait Allah habis. Lalu di mana rumah yang kupilih dan kukuduskan? Supaya namaku tinggal di situ untuk selamanya. Kira-kira di mana? rumah kita. Nah, makanya Tuhan bilang, ya, makanya Tuhan bilang di Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa Tahu bahwa tubuhmu adalah bait. Ya betul. Yang dia kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan itu. Jadi ketika bait Allah, tempat Tuhan itu berdiam di Yerusalem, tidak ada lagi. Sebenarnya melalui proses sesuatu yang luar biasa, Tuhan mau menaruh bait Allah itu di dalam tubuh kita, di dalam kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita disuruh masuk oleh Yesaya ke dalam rumah, kita kunci kamar, kita berdoa. Nah, disitulah Allah bertemu dengan umatnya, apa? Untuk dia mencurahkan anugerah, dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Karena dikatakan apa? Aku mendengar, ya. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari mana? Dari ketika kita lockdown, ditutup pintu rumah, kita datang berdoa kepada Tuhan. Lalu kita bisa, Tuhan dengar doa kita. Saya selesaikan dulu. Ini kan Keluaran 12. Kita tahu Keluaran 12 ketika umat Israel dilepaskan dari tulah ke-10, ya. Oke. Yang dia lakukan adalah apa? Taruh apa?
darah di ambang atas dan ambang samping kan, kiri Pintu. kanan. Ya. Perintahnya seperti itu, ya, bahwa mereka garis dari atas ke bawah, samping kiri ke kanan. Itu gambar salib Kristus. Nah, salib Kristus ini yang membuat tulah itu lewat. Karena apa? Karena di dalam bait Allah Tuhan mendengar doa umatnya. Nah, itu di dalam perjanjian baru digenapkan dengan apa? Menjadikan tubuh kita bait Allah. Ketika kita tidak bisa ke gereja karena di lockdown seperti ini, sebenarnya bait Allah itu sudah pindah ke rumah kita dalam persekutuan keluarga bersama. Itu bait Allah sedang pindah di situ. Dan Tuhan bilang apa? Dari rumah inilah aku mendengar doa umat. Ya. Makanya ketika Yohanes Pembaptis pertama kali ketemu dengan Yesus, dia hanya ngomong satu hal gini. Pada keesokan harinya ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia punya potret tentang Yesus hanyalah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Sehingga ketika terjadi penghapusan dosa, lalu bait Allah itu pindah ke dalam diri orang-orang percaya, di mana Tuhan mendengar kita. Nah, saya melihat pandemi ini adalah apa? Ketika seluruh dunia mungkin melakukan hal yang tidak berkenan, kita ini sudah masuk dalam akhir zaman. Tuhan ingin mengembalikan kita dengan mengingatkan kita, ingat bahwa darahku tertumpah ini untuk seluruh dunia nih ya. Ini kan ada gambar dunia di semua. Untuk seluruh dunia, untuk menjadikan kamu adalah gereja. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah masing-masing pribadi orang percaya. Dan jadilah gereja yang benar, karena apa? Harus lockdown di rumah, harus dekat Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Itu seharusnya tugas kita sekarang. Apalagi mendekati akhir zaman, Tuhan sudah akan datang. Makanya saya ngajak PA ini, dan saya ngajak nanti kita juga berdoa supaya apa? Kita mau jadi sesuai yang Tuhan inginkan. Itu dia yang kita bisa belajar. Jadi ini satu gambaran yang utuh dari awal sampai dengan akhir, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang mengarahkan anak-anaknya untuk apa? Untuk jadi gereja yang sebenarnya, gereja yang sejati. Lockdownnya kita itu membuat kita menjadi gereja yang sejati. Ya. Sehingga apa? Kita tidak perlu takut akan COVID-19. Karena apa? Kita menjadi gereja yang sejati. Tuhan akan bilang, aku akan melepaskan engkau, memulihkan engkau dari penyakit sampar dan sebagainya. Nah, inilah untuk kita. Pesan Tuhan untuk kita seperti itu. Dan saya berharap pesan ini kita bawa terus ya melewati pergumulan saat ini. Dan saya mau katakan bahwa hati-hati ke depan juga ada banyak kejadian-kejadian akhir zaman yang akan kita temui. Kita tidak tahu. Tiba-tiba virus corona ini bisa hidup di udara dan dia menyebar lewat udara. Wah, saya nggak tahu. Kita tidak tahu, tetapi kita percaya kembalikanlah gereja fungsinya sebagai tempat kudusnya Tuhan, tempat Tuhan bersama-sama dengan kita. Kembalikan itu dan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.